Oke, dengan Bro Yuda. Nah, Bapak manggilnya Bro Yuda nih karena dia yang sering seliwer-seliwer sana sini, paling sibuk di daerah sekitaran kantor maupun ruang guru. Nah, ini namanya Bro Yuda, salah satu siswa teraktif kita. Makanya kita undang ke acara basa-basi, bahas sana, bahas sini. Nah, gitu ya. Jadi Bro Yuda, gimana nih kabarnya Bro Yuda? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Ya. Nah, gimana nih setelah kemarin USP atau dulu namanya UN dan rasanya sebentar lagi mau lulus, gimana perasaanmu? Rasanya ya yang pertama pasti senang Pak ya. Senang. Senang lah. Senangnya kenapa? Ya namanya kalau sudah sekolah kan udah mau lulus pasti kan udah nggak ada beban lagi tuh sekolah gitu Pak. Oh, nggak ada beban beban sekolah. Emang yang membuat kamu menjadi beban sekolah apa? Atau bukan beban sekolah ya? Maaf, kebalik bahasanya. Beban pikiranmu untuk sekolah gitu loh maksudnya. Yang pertama ya pasti pelajaran Pak. Pelajaran ya, banyak ya pelajaran. Iya. Satu siswa harus menguasai minimal 15 pelajaran. Oh, 15 pelajaran ya. Ya karena kita sekarang sistem pendidikan dan kurikulum kita di Indonesia Ke 13. menuntut untuk seperti itu. Iya, Pak. Satu siswa dituntut untuk banyak menguasai sekali pelajaran-pelajaran dan itu sangat-sangat mustahil. Setuju kan ya? Iya, setuju Pak. Setuju kan? Setuju. Enggak, harus setuju, kalau nggak setuju nanti kita kick. Enggak bercanda. Iya. Nah, jadi pelajaran apa nih yang Yuda minati atau Yuda kuasai? Yang Yuda sukai lah dulu. Tertarik. Yang dari dulu ya sampai sekarang justru malah agama Pak. Malah agama. Iya. Soalnya agama kan mulai dari SD sampai sekarang ya itu lah yang dibahas kan. Oh, itu saja ya. Tapi kan pasti tetap saja tingkatannya kan, ya tingkatannya ada tambahnya. Benar. Makanya lebih mudah aja ya tertangkap. Cuma PAI, pelajaran bahasa Indonesia enggak? Pelajaran Pak? Enggak sih Pak. Enggak ya. Kebanyakan membaca sih Pak. Oh, kebanyakan membaca. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia itu kita nggak cuma hanya membaca, itu banyak sekali hal-hal yang dibahas. Ada membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Nah, itu salah satunya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Selain PAI apa lagi nih yang udah sukai? Kadang suka sama pelajaran biologi. Biologi gurunya atau pelajarannya? Yang pertama ya pasti gurunya ya. Oh, yang pertama yang pasti gurunya ya. Oke, kenapa gurunya ya? Ya yang pertama pasti gurunya kan cantik ya. Oh, gurunya Dia kan sebagai siswa kan pasti tertarik Pak. Oh, sebagai siswa ya? Lebih enak aja kan mandangnya kalau gurunya cantik Pak. Oh, gitu ya. Oke, benar. Memang mata laki-laki. Ini mata-mata calon buaya ini sepertinya ini. Hati-hati buat para perempuan. Gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Yang Oh, iya. Selanjutnya yang kurang Yuda pahami dan kurang Yuda minati apa nih? pelajarannya ya. Dari dulu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Karena apa itu? Ya jujur soalnya aja nggak tahu apa jawabannya ya Pak. Oh, Artinya. sulit untuk memahami. Iya, sulit memahami Pak. Tapi sebenarnya untuk teman-teman tips belajar bahasa Inggris ataupun belajar bahasa yang lainnya, belajar bahasa itu bukan dipelajari untuk teorinya, Iya. tapi lebih menekankan ke praktiknya langsung. Iya. Benar, Karena kalau kita langsung praktik, otomatis itu langsung teorinya mengikuti. Akan kita lebih cepat menangkap. Menangkap ya Pak. Benar ya. Selanjutnya untuk kesan yang didapat pada masa putih abu-abu apa nih? Justru yang pertama ya Pak, kenakalan pasti ada ya Pak. Kesannya nakal. Iya Pak. Oh, berarti Justru yang dikenang itu malah kenakalannya dulu Pak. kenakalannya, Kalau iya. putih abu-abu itu Pak. Apa nih contohnya nih? Nah, contohnya ya pertama telat. Oh, telat sering ya? Sering belum waktunya istirahat dulu. Oh, belum waktunya istirahat dulu gitu Iya ya? Pak. Nggak sarapan di rumah ya? Enggak sih Pak. Oh, enggak ya? Soalnya kan harus berangkat pagi Pak. Oh, berapa kilometer dari rumahmu ke sekolah? Kalau dari rumahnya kurang lebih 26 Pak. Oh, 26 kilometer. Oh, 26 kilometer. Iya, Pak. Maaf ini ya. Iya Pak.
26 kilometer. Benar. Oh, itu di desa mana itu? Desa Pulai Gading. Di Pulai Gading, berarti masuk ke Kecamatan Bayunglincir. Bayunglincir. Akses jalannya cukup ini ya, Ekstrim, mudah ya. Ekstrim Pak. Iya Pak, pernah ke Pulai Gading Laut itu kalau nggak salah. Jauh sekali jaraknya dari sini sekitar 1,5 jaman. Iya Pak. Dan kiri kanannya itu rawa-rawa semua. Wah, kalau untuk spot mancing mungkin agak lumayan bagus ke sana. Ya, mending ke sana Pak. Kamu ke sana. Iya, Pantas kalau hujan kamu jarang sekali masuk. Pasti mancing Pak. Ke sekolah hampir nggak ada bedanya kerbau dan kamu. Sama-sama penuh kubangan gitu kan. Iya. Selanjutnya apa lagi nih kesan-kesannya yang lain selain telat, keluar main belum jamnya keluar, apalagi nih yang Jailin guru Pak. jailin guru ada Iya. juga ya jailin Ada, Pak. guru, ada. Terutama kan gurunya kan cantik sih kan kita jailin ya Pak ya. Oh, mungkin bahasanya bukan jahil gitu. Gombal ya Pak. Oh, kalau sekarang ini ya bahasanya benar gombal. Bukan rayuan gombal kan. Iya bukan Pak. Ini hati-hati nih tukang gombal. Ya. Nggak bisa Pak. Bisa. Terus kan sebentar lagi nih kamu mau lulus nih. Iya Pak. Kalau lulus, kalau enggak yang ulang tahun depan ya Yud ya. Jangan Pak lulus aja lah Pak. Kalau lulus aja ya. Bosan ya Pak. Iya mudah-mudahan ya, amin ya. Amin. Pesan-pesan buat teman-teman seangkatanmu apa nih Yud? Buat teman seangkatanku ya. Mm-mm. Untuk setelah lulus. Mm-mm. Ya terus setelah lulus ya usahakan kita tuh kan terutama laki-laki ya Pak ya. Terutama laki-laki. Minimal cari pekerjaan dulu lah, Pak. Kata ya kehidupan kita lebih baik lagi ya. Namanya kan laki-laki kan pasti memberikan kehidupan ya untuk tanggung jawab kepada wanita ya Pak ya. Oh, iya. Kalau benar. kita nggak ada kerjaan kan mau dikasih apa itu Pak ditanya Pak. Oh iya. Minimal pekerjaan dulu lah Pak. Mm-mm. Ada gimana ya? Udah kerja mapan, kedepannya kan pasti enak gitu Pak. Oh enak ya. Berarti ini Jangan langsung gimana langsung nikah ya kan? Oh iya benar. Berarti nggak ada rencana nanti mau nikah muda nih? Enggak lah Pak. Enggak ya. Soalnya dari dulu ini Yuda waktu pertama kali Bapak lihat masuk ke SMA, badannya masih sepertinya awet muda sekali seperti kayaknya nggak berubah-berubah gitu kan. Masih sama seperti Masih kayak ini lah Pak. Nah, itu mudah-mudahan nanti awet muda. Amin. Dan terutama yang paling penting itu kesehatan. Iya Pak, selalu sehat ya Pak. Terus kalau momen-momen yang kamu nggak lupa, yang tidak terlupakan mulai dari TK sampai ke SMA apa nih? Dari TK-nya dulu lah. Dari TK. Pernah TK nggak? Pernah Pak. Ada TK di Pulai Gading. Bukan, dulu kan saya sebenarnya dari Jawa Pak. Oh dari Jawa. Iya. Jawanya Jawa mana? Jawa Timur Pak. Oh di Jawa Timur di mana? Pacitan. Oh di Pacitan. Iya. Berarti pernah TK di Nah, Pacitan? cuman nggak lulus aja kan karena harus pindah itu kan. Oh TK nggak lulus. Kenapa nggak nembak aja dulu? Nggak kepikiran aja Pak. Belum kepikiran ya Pak, karena masih TK ya. Iya Pak, namanya kan kita pindah kan dari ke desa kan pasti rumit ya Pak ngurusnya kan. Iya, Yang penting iya. langsung ke SD aja. Oh Ya. langsung SD ya. Berarti masa TK itu di skip ya? Ya skip aja. Di skip aja. Kalau di SD, kenangan apa yang tidak terlupakan ya? Kalau kenangan pasti kenakalan ya Pak. Oh masih kenakalan. Berarti sejak dini sudah nakal ya? Ini? Iya Pak, ada nakal di sananya Pak. Oh sejak dini berarti sudah nakal ya. Tapi biasanya nih ada filosofi bagus. Puas-puaslah nakal di masa mudamu, maka kamu akan berhenti nakal di masa tuamu. Benar, Gitu Pak. kan? Iya benar Pak. Tapi ya nakal dalam artian Nggak nakal. nambah akal. Iya benar Pak. Nakal itu kan singkatan. Boleh nakal tapi jangan kelewatan. Nah, boleh nakal tapi asal jangan kelewat batas. Iya benar. Seperti melawan orang tua dan lain Iya. sebagainya, melawan guru. Guru itu nggak boleh ya. Itu kan tidak boleh karena guru juga merupakan sebagai orang tua kedua bagi kita semua. Ya, great. Terus nih setelah pulang sekolah biasanya udah ngapain? Kesibukan apa? Apa Kesibukan. syuting atau apa gitu? Kalau di rumah biasanya kesehariannya ya montir Pak. Bengkel. Oh bantu, buka bengkel atau bantu orang tua? Bantu gitu? kakak. Oh bantu kakak. Iya. Oh kamu kakak berarti berapa orang? 6 saudara. 6 saudara. Kamu berapa orang perempuan dan laki-laki ya? 3 perempuan, 3 laki-laki. Kamu anak bungsu. Iya ada lagi. Oh anak bungsu. Pantes nakal. Iya. Sisahan ya sampai Pak. Oh sisahan iya. Ah, Terus selain membantu kakakmu apa lagi?
Selain bantu ya kalau hampir. pas namanya bengkel kan pasti nggak selalu rapi ya, Pak. Ya pasti kita nyempatin lah bantu orang tua ya kan. Kerumput dengan sih. Ada angon atau ternak apa di rumah? Kalau orang tua sapi. Sapi. Iya. Udah banyak sapimu. Ini juga lah, Pak. Oh banyak dijual. Iya, ya yang namanya ternak kan, Iya. namanya hewan peliharaan ya. Tapi masih ada lah, Pak ya. Masih ada kan. Berarti sering ngerumput ya. Ya kalau pas waktunya luang ya ikut bantu ya, Pak. Waktunya Kalau pas bantu. waktu pas bengkelnya ramai ya ke bengkel. Bengkelnya spesialis apa, mobil atau kendaraan? Motor. Motor ya. Iya. Di Polegading. Iya, boleh gini. Di rumah ya. Iya, masih. Nah, alasan Yuda dulu masuk sekolah ini apa? Atau ikut-ikutan teman-teman atau aku pingin memang bener-bener niat sekolah di sini Iya. atau gimana tuh? Yang pertama kan di sekolah di Setup kalian yang deket ya, Pak. Yang negeri kan juga sini. Oh, yang paling Nah, terdekat. sebenarnya ada kan yang swasta, kan nggak minat aja kalau swasta, Pak. Soalnya kan dari SD, SMP itu kan negeri. Main usahain aja, pengen ke negeri semua gitu kan, ya semua masuk negeri. Iya. Jadi harus biar linear aja. Iya, benar. Ah. Terus selanjutnya nih, nah setelah ini kira-kira cita-citamu dari kecil berubah nggak sampai sekarang? Cita-cita dari kecil apa tuh? Kalau kita dari kecil pasti ada ya, Pak ya. Yang Biasanya kan tanyain guru TK-mu atau guru SD-mu, Yuda cita-citamu apa? Kenapa Yud? Kalau dari dulu sebenarnya dokter, Pak. Oh, pengen jadi dokter. Iya. Ya, sama seperti Walaupun- Pak juga berarti. Kalau Pak, Walaupun kayaknya nggak kesampaian ya, Pak. Kan menghayal dulu nggak apa-apa ya. tapi usiamu masih muda loh, masih cukup bagus untuk prospek kedepannya. Kalau mungkin seumuran bapak ya mungkin sudah Iya. agak telat. Kalau bapak nanti mengambil SPSM, spesialis suntik mati. Setelah habis suntik gitu kan terus mati gitu. Nah, Ada itu yang kalau minat ya? sekarang. Nah mungkin kalau untuk dirimu, apalagi kamu sekarang kan jurusannya IPA ya, kamu Iya. sekolahnya kan, nah apalagi di IPA itu linear lah menurut bapak. Ya kalau Jurusan kamu tuh mumpuni, Pak. Mm-mm. Cuman kayaknya kemampuan aja kayak yakin gitu. enggak masalah mampu atau tidaknya, itu tergantung kita lagi mau mengasahnya atau tidak kan. Iya. Nah selagi kita mau, di situ pasti ada jalan. Iya. Nah itu pepatah lama mengatakan gitu kan. Kalau sekarang sampai sekarang masih bercita-cita untuk menjadi dokter atau pernah kepikiran berubah untuk jadi apa gitu? Nggak ada sih, Pak. Emang dari dulu Memang pengen. dulu memang jadi Iya, dokter pengen. gitu. Cuman karena ya ragu ya, kan nggak tahu ya kan. Namanya kedepannya kan kita nggak tahu ya, Pak. Iya benar. Selanjutnya kita akan memasuki yang namanya segmen bebas nih. Nah di segmen bebas ini kita bebas menanyakan apa saja. Nah untuk sekarang yang namanya keluar dari apa ini namanya? Apa ini kalau di bahasa Gelas IPA-nya? kaca. Gelas kaca. Di gelas kaca ini keluar namanya salah satu, berarti dia yang berhak menanyakan bebas pertanyaannya. Nah coba kamu yang menggoncangnya seperti arisan, tapi itu nggak dapat duit sih, cuma dapat pertanyaan gitu. Pertanyaan ya, Pak. Udah, Pak. Oh yaudah, ya berarti kamu yang berhak menanyakan ke bapak. Bebas pertanyaan apapun. Ini dari tadi perasaan bapak-bapak terus yang dapat pertanyaan. Gantian ya, Bebas. Pak, Ya, ya? boleh nggak apa-apa. Sesekali kan. Ya. Gak apa-apa, langsung tanya ya. Iya, langsung saja. Ya yang pertama ya, Pak. Gimana lah kesan apa kerasanya jadi guru tuh gimana, Pak? Soalnya tahu sendiri ya, anak muridnya kan bandel-bandel ya, Pak. Bapak sebagai guru tuh setahu saya kan Bapak tuh sabar ya. Nah, kasihlah tips gimana ya jadi gimana caranya biar kita tuh bisa menyatu kayak Bapak gitu. Oh, ini muji-muji atau enggak biar dikasih uang nanti pulangnya? Enggak kan? Jujur ya, Pak. Oh jujur ya. Kalau sabar, kalau kata orang sabar itu ada batasnya. Kalau bapak selalu anggap sabar itu tidak ada batasnya, Iya, benar. tak terhingga. Artinya seperti angka 8 itu kan terus saja Terus gitu. kita. Kalau sabar itu, yang namanya sabar memang perlu dilatih, apalagi untuk menghadapi murid-murid yang bandel. Selaku guru ini bapak ya, Oke, Pak. itu jangan sesekali kita
cepat, istilahnya mengambil tindakan yang pendek. Istilahnya kita ambilnya jangka panjang. Contohnya nih, seperti Yuda nih yang sering-sering telat gitu kan. Nah, paling tidak kan pasti selalu Bapak berikan edukasi-edukasi yang ataupun hukuman-hukuman yang bentuknya bukan menyakiti badan atau bentuknya kekerasan gitu kan. Ya benar. Nah, pasti selalu Bapak suruh bersih-bersih lingkungan atau bersih-bersih sekitar-sekitar ruangan atau bersih-bersih area sekitar lingkungan sekolah gitu kan. Iya. Itu pasti Bapak suruh seperti itu. Nah, itu kan gunanya untuk apa? Untuk melatih dan membiasakan bahwasanya setiap ada perbuatan yang salah itu pasti akan mendapatkan konsekuensinya. Kan sepakat kan kita kan? Iya, Pak. Apa yang kita buat itulah yang kita tuai. Sama seperti itu, apa yang kita tanam itulah yang kita petik hasilnya. Nah, jadi menurut Bapak gitu aja sih. Ada lagi masih? Ada Pak. Nah, apa lagi? Ya, Bapak sebagai guru kan mengajar di sini Pak, ada nggak rasa bosan atau nyesel selama mengajar di SMA ini Pak? Oh, kalau menyesal menjadi guru itu hampir tidak terlintas, karena ya itu tadi, sembari berjalannya waktu menjadi guru itu bukan pekerjaan, profesi yang sangat-sangat mulia sekali. Ya Pak. Banyak ilmu yang didapat dari teman-teman yang lain, termasuk juga dari siswa-siswa, dari murid-murid yang lain kan. Yang lain. Kan kita kan belajar bukan hanya membaca buku, kita belajar dari lingkungan dan lain sebagainya. Nah, di situ dapat ditarik kesimpulan bahwasanya menjadi guru itu ternyata asik dalam artian kalau kita bisa merubah sesuatu yang tidak atau kurang baik menjadi baik, itu kan rasa bangga di dalam diri kita itu seperti pingin lagi membuat sesuatu hal yang lebih gitu loh. Ini mengulang lagi Pak. Pingin terus menambah. Kan semakin banyak kita menanamkan kebaikan, insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan hasil yang baik. Iya, benar, baik Pak. juga kan. Ya itu jadi tergantung lingkungan sih. Itu lingkungan. Ada lagi nggak? Nah, gimana pendapat Bapak kan sebagai saya, terutama saya kan nakal ya Pak. Gimana lah rasanya Bapak itu menanggapi kayak siswa-siswa kayak kami ya ini? Menanggapi siswa yang sedikit nyeleneh gitu lah Iya, bahasanya ya. Kalau siswa yang sedikit nyeleneh itu Bapak anggap flashback masa lalu Bapak aja sih. Nah, jadi artinya apa? Jadi ya anggap aja Bapak sedang bermain peran seperti kalian itu. Ya memang melewati masa-masanya, ya wajar lah, masa pubertas kan sedang mencari yang namanya jati diri dan lain sebagainya. Nakal, nambah akal itu hal yang wajar sih menurut Bapak, selagi itu tidak berlebihan. Kalau sudah kerana berlebihan itu agak sulit. Contoh seperti memakai narkoba atau sampai melakukan tindakan pencurian, tindakan kekerasan, pelecehan seksual. Nah kan banyak juga nih sekarang kan para pelajar di luar sana yang pikirannya itu terpengaruh, yaitu tadi pikirannya itu terlalu pendek. Tidak memikirkan jangka ke depannya, Masa depannya. benar. Jadi ya Bapak anggap sebagai flashback di masa lalu Bapak aja. Ya paling nggak jauh beda lah kita nakalnya ketika SMA. Iya bener, nggak bohong. Cukup atau masih ada? Cukup lah Pak. Oh cukup ya, oke. Nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Setelah kita bahas masalah cita-cita, sekolah dan lain sebagainya, kita sekarang bahas tentang cinta-cinta. Nah, selama Yuda sekolah di sini, pernah nggak tertarik sama seseorang? Tapi jangan laki-laki loh. Kalau namanya tertarik itu pasti ada ya. Tertarik pasti ada ya. Mengagumi intinya. Oh mengagumi, jadi pengagum rahasia. Iya. Oke. Mau disebutkan namanya? Nggak perlu lah Pak. Oh biar nanti kita post kan? Privasi aja. Oh privasi ya? Iya benar. Oh, privasi, oke. Itu kan pribadi Pak. Oh meskipun nanti di situ mau disensor. Oh jangan Pak. Oh enggak ya, oke.
Lanjut, selanjutnya kita akan bahas tentang tipe ataupun karakter perempuan idamanmu seperti apa. Pastinya kan sebagai kita laki-laki ya Pak ya, idaman kita kan pasti yang pertama kan pasti minta yang wanita yang soleha ya Pak ya. Oh, Soleha, penyayang ya kan Pak. oh yang gitu ya. Benar. Iya, iya. Soalnya kan untuk anak kita nanti ya Pak ya. Oh, udah lumayan jauh ini pembahasannya sampai anak-anak. Iya, 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 iya. Ya namanya masa depan kan sudah jali dulu Pak ya. Udah kepikiran ke masa depan ya. Sebenarnya kan namanya ancang-ancang ya Pak. Oh, ancang-ancang. Soalnya kan Benar-benar. kedepannya kan pasti kita kan mengalaminya kan. Iya benar benar. Makanya dari benar. sekarang tuh kayak harus kita pikirin matang-matang ya Pak. Iya iya iya. Berikutnya kalau untuk setelah lulus sekolah SMA kira-kira mau langsung merit atau enggak? Enggak Pak, Enggak ya. Enggak punya niatan mau nikah muda. belum Pak. Mau rencana sih insya Allah akan lanjut ke sekolah lagi lah. Oh, mau sekolah lagi ya. Rencana mau ambil jurusan apa? Sebenarnya kalau masalah jurusan insya Allah manajemen Pak. Manajemen ya. Iya. Berarti nanti akan ikut tes tahap selanjutnya ya. Mudah-mudahan lulus dengan sempurna dan masuki ke jenjang ke pendidikan yang lebih tinggi juga mulus-mulus saja. Amin Pak. Kalau planning merit umur berapa? Kalau ancang ya Ya, ya. minimal sudah lulus sekolahnya wisuda ya Pak ya. S1 ya? S1 Oh, sama udah ada pekerjaan, insya Allah akan memikirkan lah namanya merit itu Pak. Oh, berarti sekitar umur 22. 23-an Oh, lah, Pak ya. 22 23 ya. Biasanya karena Bapak dulu 22 lulus kuliah. Udah punya calon-calonnya atau belum? Alhamdulillah belum. Oh, belum ya. Kru Bapak banyak yang masih jomblo. Nanti lah Pak, jangan dipikirin sekarang. Oh, nanti ya. Soalnya kalau pacaran sekarang tuh kayaknya sia-sia aja Pak. Oh, sia-sia aja. Sia-sianya kenapa tuh biasanya? Iya, malah gimana ya, pacaran yang pertama kan pasti maksiat ya Pak. Namanya benar, walaupun benar. berpegang tangan aja udah maksiat Oh kan. iya, benar benar. Kalau misalkan kita menghindari ya Pak ya. Benar-benar. Oh, ini pembahasan berat ini, bro. Ya, Berarti masih menjaga itu iya ya? menjaga Ah, Pak. benar. Bagus. Jadi belum lah ya? Ya, belum, Oke, berarti untuk merit nanti sekitar umur 23-an lah. Nah. Kalau hobi apa nih, Yud? Kalau hobi saya dua sih Pak dari dulu. Yang pertama ya otomotif, Di otomotif Iya, ya? yang- Di motor tadi? ya Hmm. kayak modifikasi gitu kan. Itu pasti saya suka. Nah, kedua kerja silat lah Pak. Jaksilan ya? Iya. Bengkelmu terima bongkar dan terima pasang kan? Nanti bengkelmu terima bongkar aja nggak mau Pak, bayangin di situ kalau motor Pak rusak. Terima lah Pak, bukan pasang Pak. Oh, bongkar pasang Iya, ya. datang rusak pasti pulangnya enggak lah. Iya, pas. Terus untuk pesan ke adik-adikmu yang kamu kan bentar lagi mau lulus, apa nih pesan-pesannya? Pesannya yang pertama ya mumpung dia masih belajar ya kan. Belajarlah dengan giat karena dengan giat dan selalu mengikuti kegiatan. Belajar dengan giat dan selalu mengikuti Nah, kegiatan. kegiatan seperti eskul kan. Semua Ekskul. ekskul. Kalau bisa ekskul semua itu diikutin kan. Oh, Soalnya semuanya. kan apalagi yang nggak ada kegiatan di rumah ya Pak. Daripada kakak ngapa-ngapain, mending kita ikut ekskul kan. Yang Benar, bermanfaat juga benar. kan untuk kita. Benar. Terkadang itu juga Bapak sering bingung nih kalau lihat ada seseorang yang sudah disediakan seluruh fasilitasnya tetapi Tidak mengikuti. tidak mau tergerak hati dan pikirannya untuk mengikuti hal tersebut itu. Nah, itu yang masih Bapak pikirkan sampai sekarang. Ya, Mungkin soalnya- kalau Yuda ada sedikit tips gimana, karena Yuda sebagai masih siswa kan, Yang apa nih yang pertama nih tips-tipsnya biar kita giat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah? minimal kurangi game lah Pak. Kurangin game. Iya, soalnya semenjak ada game seperti kayak gak perlu disebut ya Pak. Game-game Ya, game-game game-game online. ya kan Pak. Benar. Malah sekarang seperti kita kegiatan sekolah kurang, istilah kebersamaan dalam berkumpul kawan pun kurang ya kan. Oh, bersosialisasi. Ya, benar. Iya. Bapak sering lihat itu ketika masuk ke dalam kelas, ketika jam-jam istirahat.
yang harusnya saling bercengkrama bersenda gurau, Ini satu malah tongkrongan malah sibuk. saling pegang HP sendiri. Iya, sibuk dengan sendiri-sendirinya Pak. Karena memang beberapa hari yang lalu Pak udah survei, ternyata banyak yang kurang ini di dalam kelas-kelas. Beneran banyak ya itu yang seperti itu. Iya Pak, Mm. kecanduan game ya Pak ya. Tapi sebenarnya game online itu tidak seluruhnya berdampak negatif. Negatif, ya. Pastilah ada Sebenarnya hal-hal kan positif. dibuat hanya untuk hiburan ya Pak. Cuman karena kebanyakan kan anak-anak malah nggak tahu waktu, nggak bisa Nah, ngontrol iya benar. waktu tuh. Yang tidak tahu waktu tuh, ingat pesan Bro Yuda. Kurangilah untuk bermain game karena akan merusak masa Depan. depan. Ada manfaatnya ya Pak ya. Ada manfaatnya, Ya, cuma tapi untuk kalau hiburan, tapi kalau diteruskan dan sering-seringan, Malah dampak negatif ya. itu akan berdampak negatif bagi diri kita dan lingkungan sekitar kita. Iya. Oke, hari ini pembahasan kita cukup menarik sekali dari narasumber dan bintang tamu kita, Bro Yuda. Terima kasih sudah datang ke Sama-sama. podcast basa-basi kita, Bahasana Bahas ini. Sekian pembahasan dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ini lagi denger musik lo asik-asik ini. Belum mulai. Di kode. Yuk.